ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, sampurasun, Sampiaga Rampes. selamat datang di podcast Geoda. Seperti biasa, Kang Az Saya Kang Ahib akan berbincang-bincang lagi nih mengenai apa, Kang? Cocoknya sih ini kan di momen-momen mau mau Agustusan ya, Kang? 17 Agustus. Kita akan membahas tentang kemerdekaan aja, Kang. Nah, cocok kayaknya. Nah, Menarik kayaknya nih. benar, Kang. Bahas kemerdekaan. Ada pertanyaan lagi nih, Kang. Boleh. Seperti biasa, memang sangat banyak lah hal-hal yang harus ditanyakan. Iya, memang begitu. Siklus kita memang seperti itu. Selalu bertanya agar tidak sesat Betul, Kang. di gang. Di, Kita di jalan, kita mungkin masih skalanya gang lah. gang ya, Bukan jalan. gang sempit kan. Kalau jalan itu sudah lebih luas lagi. Masih Dimensional berkelok-kelok, kan? Pikirannya udah lebih luas lagi. Kita mah masih gila, skala gang lah. Oke. Gimana Kang? Jadi begini, Kang. Apa benar negara Republik Indonesia itu dijajah selama 350 tahun lamanya oleh bangsa Belanda? Sedangkan kan banyak jawara-jawara kita yang sakti mandraguna, Kang, kita. Bagaimana menurut Kang Ahib? Memang sih jadi begini ya. Gimana, Kang? Memang banyak istilahnya pendapat ini, bahkan fakta sejarah yang sebenarnya itu kan bahwa negara kita 350 tahun ya dijajah. Iya. Nanti kita sambungkanlah ke skema-skema seperti itu. Ada yang berpersepsi bahwa kenapa ini jawaranya banyak gitu kan, orang-orang Iya, saktinya banyak, mungkinnya kita berpersepsi seperti itu. Pasti ada yang seperti itu. Nanti kita bahas itu juga. Untuk dijajah, jadi awal mula bangsa asing ke Indonesia itu kan ya kita sebutlah bangsa Belanda itu ke Indonesia. Itu kan pertama kalinya yang menemukan jalur dari negara Belanda itu ke Indonesia, yaitu Cornelis de Houtman ya. Oh ya, yang pertama ke sini ya. Ya, yang pertama ke sini Cornelis de Houtman. Ya, beliau ke sini cuman sebenarnya untuk apa ya? Kalau dibilang berdagang mungkin ya. Berdagang. Atau, ya. Beliau kan pelayar juga. Pelayar itu pada abad 15 kalau tidak salah beliau ke sini tuh. Pada abad 15 beliau menemukan jalur dari Eropa ke Indonesia. Nah, beliau berhasil memulai ini perdagangan rempah-rempah. Awalnya perdagangan Ya, dulu bagi berarti ya. Belanda ini. Belum. Cornelis de Houtman itu. Jadi membawa 240 200 lebih lah, mungkin Pasukan ratusan gitu. lah. Ya, dia juga dengan pasukan. Jaga-jaga gitu ya. Iya, ini untuk rempah-rempah sendiri ya. Yang lebih banyak itu lada, bukan pala ya. Beliau menanam di sini rempah-rempah. Terus apalagi sih, Bung? Banyak sih memang rempah-rempah yang beliau ingin kembangkan di sini gitu. Makanya peninggalannya juga sebenarnya bermanfaat juga untuk
untuk Bangsa generasi kita sekarang gitu kan, bisa dimanfaatkan yang namanya pala begitu kan, Iya betul. namanya lada gitu. Namun beliau tidak lama di kita ini. Beliau meninggal di kita, di Indonesia, tepatnya di Aceh ya. Oh dia di Aceh meninggal. Iya, ketika umur 34 tahun. Jadi tidak terlalu lama beliau di sini. Itu beliau sempat menjajah nggak kan? Sebenarnya untuk Cornelis de Houtman itu pertama kali menemukan pulau kita di sini di Indonesia. Berarti Dia sebenarnya hanya belum, untuk berdagang aja. iya berdagang seperti itu, mengembangkan rempah-rempah seperti itu di sini. Namun kan sampai sekarang bermanfaat juga. Iya betul. Nah, tidak lama kemudian ketika abad 16 itu masuklah negara-negara Belanda lain mungkin ya, Mengikuti jejaknya. ya mengikuti jejak beliau. Itu pada awal mulanya abad 16 kalau tidak salah. Itu sama ke Aceh Kang? Kalau ini jalurnya ada yang ke Batavia ya, yang Oh, sekarang disebar ini berarti ya, Kang, Batavia, ya ada yang. Memang pertama itu memang konsepnya berdagang sih, memang konsepnya berdagang. Namun ketika mereka melihat apa yang terkandung, kan? Yang terkandung di bumi kita ini di Indonesia, wah ini kita kan Jambut Khatulistiwa ya. Iya. Kita disebut Jambut Khatulistiwa. Nah ini yang karena apa? Karena yang terkandung di tanah Indonesia itu sangat kaya sekali ya. Itu memang benar-benar sangat kaya. Iya, Bahkan kan ada istilahnya tongkat kayu juga bisa jadi tanaman. jadi tanaman. Itu memang benar-benar begitu kan. Memang benar-benar bisa dibuktikan. Jadi mereka tertarik dengan kesuburan tanah kita ya Kang. Lama-kelamaan kan ada arah ke sana. Ingin ini ya. Nah, ada arah ke menguasai sana. gitu. Lama-kelamaan pasti ada arah ke sana. Dimana mereka kan berpikir bahwa mereka ini kuat. Mempunyai pasukan ya Kang. Mereka kuat, mereka udah mungkin lebih berkembang begitu kan. Namun untuk mereka itu sebagian kecil lah. Belanda itu kecil Iya. dibandingkan dengan negara kita. Ya itu sangat luas sekali. Sangat luas, sangat kaya begitu kan. Wajar lah jadi perebutan lah. Betul Kang. Kalau disebut kita ini adalah gudangnya berlian, itu berlian di sini di Indonesia. Penghasil berlian terbanyak ya. Nah makanya untuk generasi sekarang kan, ini sayang sekali gitu kan, negara yang sangat indah ini, yang sangat luar biasa ini. Kalau kita lihat lagi ke belakang, sejarah belakang, miris. Sangat miris. Awal mula memang konsepnya seperti berdagang seperti itu kan. Bahkan kalau tidak salah India ya yang pertama Iya sih. dulu ya. India, Arab ya Kang. Jadi luasnya itu negeri kita ini ya, luasnya itu penggabungan 7 negara, bayangin di Eropa itu. Jadi penggabungan 7 negara di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman Barat, Belgia, Belanda, Spanyol dan Italia itu belum bisa menyamakan dengan Luas negara kita. luas negara kita. Bayangkan. Jadi memang di perut bumi itu menyimpan hampir semua komoditas paling berharga di dunia. Di Indonesia itu komoditas paling berharga di bumi. Di perut bumi yang ada di Indonesia itu berbentuk mineral, gas kan, hingga minyak. Banyak sumber. Kemudian tanahnya juga subur gitu Pak. Seperti yang tadi Kang Aib katakan itu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu kus-plus ya. Lagunya kus-plus. Nah, setelah mereka mungkin dari abad 16 masuk ke sini itu kemudian mereka mendirikan semacam
semacam apa ya, organisasi. yang seperti itulah. Ada PLC gitu kan. Iya. Kan ada sedikit baik gitu. Nah, permulaannya itu abad ke-17 ya. POC 17. Nah, tidak ya. Nah, di situ di abad 17 ini nih mulai terpikir ke arah sana. Ya, lebih baik kita yang memegang kendali atas ini gitu kan. Pastilah orang yang sudah enak begitu. Keenakan Ya, ini analoginya seperti ini. Di mana manusia yang sudah enak. Lebih baik kita secara seluruhnya kuasa ya. Mungkin seperti itu. Nah, melalui jalur organisasi tadi itu hanya kedok belakang gitu. Jadi mereka menerapkan yang namanya sistem imperialisme, ya, yang benar-benar sangat sekali ditolak oleh presiden pertama kita, imperialisme. Itu dari sejak abad 17 apa yang. Jadi ini sebenarnya masih Hindia Belanda ya. Belum ada nama itu ya. Belum Indonesia. Nah, itu imperialisme yang paling mengerikan sekali. Ini masih kerajaan-kerajaan ya, Kang ya. Ini masih kerajaan seperti itulah. Masih dipegang kendali. Nah, jadi imperialisme itu apa sih? Itu kan masih bertanya-tanya. Jadi imperialisme adalah sebuah kebijakan. Iya, di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali. Bayangkan. Atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Bayangkan. Jadi kita memang merasa kita ini ada di negara kita. Iya. Namun dipeliharanya oleh negara lain ya. Iya, sih. Itu sama saja kita seperti ininya pelayan mereka. Kita melayani mereka. Makanya Bapak Presiden pertama itu sangat menentang sih. Bahkan bukan hanya beliau ya, banyak di dunia juga yang menentang imperialisme. Nah, ini masih Hindia Belanda namanya ya. Masih disebutnya itu Netherlands Indies gitu kan. Netherlands Indies ya. Itu dinamai oleh Belandanya ya kan? Ya, dinamai oleh Belanda. Itu dimulai 1602. Ya, dimulai 1602, abad 16 ya. Jadi di penjajahan itu ada Prancis, Inggris, Jepang, ada seringnya itu. Jadi pertama kali tadi yang Kang As ditanyakan itu apa? 350. Apakah betul ya? Iya. Ternyata kurang tepat itu. Ya. Ternyata kurang tepat. Bahkan di sini Kang Ahib kan membaca sebuah buku ya. Buku yaitu Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. GIA gitu kan. Yang terbit di Singapura. Jadi gini ya ceritanya itu. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850. Jadi abad 18 nama Indonesia pertama kali muncul. Kalau dihitung dari sekarang 2022 dikurangi ini ternyata 170-an. 170 tahun ya kan? Iya. Ternyata 170 tahun. Bahkan Belanda sudah kesini itu abad 15, bayangin gitu kan. Ke Indonesia itu. Itu bukan Indonesia, belum Indonesia namanya ya. Masih terpisah-pisah. Tapi masih Hindia Belanda gitu lah namanya ya. Nah ini kan di sini saat itu nama Hindia, nama wilayah kita saat itu ya sering tertukar dengan nama tempat lain karena itu nih Kang Ai baca ini dulu ya.
keduanya berpikir daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri begitu kan, agar ada ciri khasnya gitu kan. Oh, jadi selain Indonesia ada juga ya Kang ya? Ada, yang dijajah Belanda. ada. Ia mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Oh, berarti Indonesia atau Malayunesia. Namun yang terpakai sekarang yang Indonesia itu jadi belum pakai O. Oh, Indonesia itu ya. Kemudian diganti oleh Logan, huruf U-nya menjadi O. Jadilah Indonesia begitu kan. Kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya ya Indonesian Order die Inseln des Malaysian Archipels dan die Volk des Ostilation. Bingung juga nih bacanya Kang Aib. 1884 yang dipopulerkan juga oleh orang asing. Jadi memang sudah jelas sekali ya. Iya. Ini kan sejarah ya, ini Kang Aib baca sejarah di Wikipedia ya. Iya. Sambil baca sejarah di Wikipedia juga. Jadi memang jelas, ada lah di Wikipedia, sok buka aja. Ini memang jelas-jelas bahwa dulu itu ya mungkin awal mula pemberontakan itu kan abad 17-an mungkin ya. Iya, Awal mula penerapan ideologi yang bisa kita katakan lah untuk menguasai sebenarnya abad 17. Kita sejak abad 17 itu belum dinamakan Indonesia, namun Hindia Belanda. Nah itu aja mungkin ininya ya. Nah untuk para Jawara itu tetap ada yang pro, ada yang kontra juga. Jangan salah. Iya betul. Iya. Karena memang konsepnya rata-rata hepeng kan. Hepeng ya, Iya. Mereka juga kan butuh hidup dengan hepeng itu. Alat tukar itu ya. Ya, nah itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan kebanyakan dari kita ini kan Kang Aib juga kan ngobrol-ngobrol mungkin dari orang-orang yang udah sepuh gitu ya. Iya. Itu langsung ke beliau gitu Kang Aib ngobrolnya. Itu saksi hidup sejak zaman itu kan. Masih ada sebenarnya. Aib ngobrol juga dengan beliau. Kang Aib baca-baca juga sumber-sumbernya banyak. Ternyata dari bangsa kita juga banyak yang nyeleweng, yang belok. Ya, banyak yang belok kan. Bahkan jawara-jawaranya juga banyak yang belok, jangan salah. Jadi banyak yang diadu dombakan ya. Nah, gitu ya. itu ini nih konsep Mereka konsepnya ini yang luar biasa, namanya Divided Impera. Ini yang meluluh rantahkan seluruh negara yang ada di dunia mungkin ya. Iya. Ini Belanda, ini konsepnya sangat luar biasa. Seandainya kalau kita semua bersatu itu akan cepat ya Kang menangnya. Makanya mereka Betul. memakai konsep seperti itu. Betul. Kita sudah memang sih kita ini kan di Indonesia ini rata-rata berbudaya ya orang-orangnya. Iya. Berbudaya terus santun dengan tamu itu dari dulu ya. Iya. Negara kita ini masyarakat. Memuliakan tamu. Iya, memuliakan tamu dari dulu. Kalau mereka baik bahkan bermanfaat untuk kita kan. Dari awalnya memang jalur berdagang itu bermanfaat juga kan untuk generasi-generasi berikutnya. Namun setelah lama-kelamaan ada seorang yang mungkin kritis ya, bukan satu orang dua orang lah, banyak lah mungkin di zaman itu yang kritis ini melihat mereka ini sebenarnya apa tujuannya. Ada juga kaum intelektual. Mereka melihat dengan akalnya, dengan pikiran yang luar biasa, membaca pergerakan mereka ini ke arah mana sebenarnya. Banyak sih sebenarnya ada orang-orang cerdas juga banyak yang membaca situasi yang lama-kelamaan menjadi seperti ini, hingga muncul sosok sang proklamator luar biasa. Beliau langsung
sangat luar biasa. Nah, sejak 6 Agustus itu kan, jadi itu kalau kita baca semua sejarahnya sangat luar biasa. Tidak akan memakan banyak sekali waktu mungkin. Iya. Ya. Sangat panjang sekali kalau Nah, menciptakan semuanya. munculnya sosok beliau Pak Insinyur Soekarno itu beliau sangat luar biasa. Sosok yang memiliki daya lingui yang tinggi sekali. Termasuk beliau yang Kang Ahib sebutkan, orang yang cerdas-cerdas. Itu sangat cerdas sekali. Sangat beliau. cerdas. Nah, kita langsung saja ya ke intinya ya, ke inti ininya. Kemudian beliau itu 17 Agustus ya? Iya. Itu tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 itu menurut tahun Jepang. Oh, menurut tahun Jepang. Yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Sebuah rumah hibah dari Paras Martak di Jalan Pegangsaan Timur 056 ya, Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional. Nah, kan beliau langsung membacakan proklamasinya. Namun ini belum diakui merdeka oleh Belanda. Ya, oleh Belanda belum diakui. Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro Belanda. Banyak Ya, tadi kata Kang Ahib dibicarakan juga. Hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1949. Iya, jadi 4 tahun setelahnya, bukan 45. Apa Itu agresi militer Belanda kedua? Nah, itu kan masuk ke sana, masuk ke sana ya. Belanda belum menerima kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2005 Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto, ya, de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi tahun 2005 mereka ya bahwa 45 itu memang kemerdekaan Indonesia. Jadi kemarin kan 49 itu masih agresi militer ya. Ya, terakhir ya. Yang dihanguskan. Bisa. Berbarengan dengan perang dunia kedua ya. Iya. Jadi sejarahnya seperti itu kurang lebih. Nah, untuk kemerdekaannya itu kan sebenarnya setelah Belanda diusir dari negara kita itu ada Jepang juga yang masuk ya. Iya, di sana ya, setelah itu Jepang juga yang masuk. Namun Jepang kan di bumi hanguskan juga negaranya. Iya, menghanguskan juga. Ternyata itu juga hasil dari kecerdikan Bapak Insinyur Soekarno yang sangat luar biasa sekali. Nah, nanti kita akan bahas kenapa sih ada kaitannya dengan Bapak Insinyur Soekarno kehancuran Nagasaki dan Hiroshima. Ini sangat hebat sekali ya beliau. Kang Ahib sangat kagum sekali dengan sosok beliau. Benar kagum sekali. Nah, mungkin itu sejarah singkat. Nah, tadi kan kita membahas juga gang ya. Iya. Kita hanya skala gang. Nanti kita akan lebih memperluas lagi dengan skala jalan-jalan besar, mungkin jalan tol begini. Kita akan lebih besar lagi. Kesimpulannya jadi